Halo, apa kabar? Berjumpa lagi kita pada kali ini dengan video pembelajaran. Lewat video pembelajaran ini kita belajar tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bersama saya tentunya Risa Rianita. Unit pembelajaran kali ini kita belajar tentang peta minda. Pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar kelas 10 simulasi dan komunikasi digital, yaitu kompetensi dasar 3.2 menerapkan metode peta minda dengan target KD menerapkan metode peta minda, dan KD keterampilannya yaitu 4.2 membuat peta minda dengan target KD membuat peta minda. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang peta minda, ada baiknya Anda tahu apa itu peta minda. Peta minda adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran tersebut dalam berbagai sudut pandang agar membudayakan peserta didik, siswa, pelajar untuk berpikir ke arah yang kreatif dan inovatif. Visualisasi peta minda dapat Anda lihat pada gambar berikut. Peta minda yang menggunakan secara manual, yaitu menggunakan pulpen atau pensil dan kertas, digambarkan mind mappingnya. Dan juga dengan cara yang kedua. Cara kedua yaitu menggunakan aplikasi. Aplikasi ini dapat Anda cari di dunia internet atau di dunia maya dengan menggunakan fasilitas searching, baik menggunakan aplikasi yang online maupun offline. Menurut Tony Buzan, salah satu orang yang menemukan peta minda, metode peta minda dapat bermanfaat untuk satu, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Tiga, membantu seorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. 5. Mengembangkan sebuah ide. 6. Membuat perencanaan secara pribadi. 7. Meringkas isi sebuah buku. 8. Menyenangkan dan mudah diingat. Pada sebuah kasus, seorang tukang kayu yang biasa membuat meja diminta untuk membuat meja. Kasusnya adalah tentunya meja, dan dia harus membuat ide meja itu. Kalau yang seperti kita lihat biasanya, meja akan terlihat seperti ini. Tapi apabila kita menggunakan ide yang kreatif dan inovatif, meja akan terlihat lebih indah dan lebih elok kalau seperti ini. Dalam membuat peta minda, Anda harus menemukan pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana jika, seumpama kalau, atau pertanyaan pembuka lainnya. Peta minda atau mind mapping membuat Anda keluar dari kotak pemikiran Anda yang biasa saja, di mana Anda harus menemukan pertanyaan where, who, how, when, why, and what. Pertanyaan mendasar yang sering muncul ketika kita belajar tentang peta minda. Peta minda adalah cara yang sangat bagus bagi Anda pelajar untuk memperoleh informasi, untuk mencatat pelajaran dengan menggunakan kata kunci, kata yang mudah diingat, kata-kata yang penuh dengan informasi. Contoh kasus kedua, ketika siswa atau Anda
diminta untuk membuat cerita atau melukis gambar atau bahkan membuat makalah. Tetapi Anda tidak tahu bagaimana harus memulainya atau apa yang harus dilakukan awalnya. Petaminda memicu Anda untuk keluar dari kebiasaan Anda sebelumnya dan membuat Anda menemukan ide-ide kreatif. Anda bisa menjadi penulis novel yang baik atau menjadi penulis cerpen yang mempunyai ide-ide. Saya kira demikian penjelasan tentang petaminda. Saya berharap melewati penjelasan-penjelasan saya tadi dapat membuka wawasan Anda apa itu petaminda. Dan melewati video pembelajaran ini kita dapat belajar tentang bagaimana menggunakan beat mapping baik dalam menyelesaikan masalah maupun dalam Anda menyelesaikan sebuah buku misalnya, sebuah cerita novel misalnya, atau yang lainnya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. SMK Negeri 1 Semar, santun, mandiri,